Dua. Hai, kami dari mahasiswa Teknik Industri Telkom University. Kita dari kelompok 3 dari kelas TI 3912 akan membahas materi tentang elektronika daya dan Generator motor listrik. ya, langsung saja perkenalkan dari kami. Itu yang pertama ada Ihsan Nurlian, ada Cynthia, ada saya sendiri Muhammad Tajudin, ada Fahira Alia Yusi, ada Eki atau Rizky Alfarisi ya. Langsung saja yang pertama kita akan bahas mulai dari bab 5 yaitu tentang elektronika daya. Sekian. Ya, kita akan mulai presentasinya itu kita bisa lihat di samping kanan kita ada slide-nya. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama kita itu bab 5 tentang elektronika daya. Nah, elektronika daya ini sering disebut juga sebagai power elektronik yang biasanya itu didefinisikan sebagai aplikasi elektronik yang menitik beratkan pada pengaturan peralatan listrik yang berdaya besar dengan cara melakukan perubahan parameter-parameter listrik arus seperti arus, tegangan dan sebagainya. Ya. Berikutnya ada, nah komponen-komponen elektronika daya itu ada 5. Yang pertama itu ada transistor, ada diode, ada thiristor, ada triak, sama ada IGBT. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai transistor dan diode, dan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Yang pertama ada transistor. Transistor ini apa? Transistor itu memiliki 2 kemampuan sebagai penguatan saklar dan sebagai penguatan dan sebagai saklar elektronik. Nah, dalam aplikasi elektronika daya, transistor ini banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Misalnya itu seperti stop kontak atau sering disebut dengan switching proses switching power supply ya itu. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada I, B, C di dalam gambar bentuk dari transistor. Nah, I itu apa? E itu emitor, yang B itu basis, yang C itu kolektor. Nah, E itu sebagai penguat, sebagai pemancar. E itu sebagai pemancar, basis itu sebagai dasarnya, dan C itu kolektor sebagai pengumpul arus ya. Ya, berikutnya. Nah, ada bentuk-bentuk dan material dari transistor. Ini bentuk-bentuknya transistor. Ya, di situ ada mulai dari transistor yang berukuran masing-masing lah. Udah bisa, kalau lebih pengen tahu ya bisa cari di Google. Nah, di sini materialnya itu ada GE, ada silikon, ada GAS, ada AL, aluminium silikon. Di sini ada juga keterangan bahwa voltage-nya gitu, voltage masing-masing material tersebut. Terus ada juga muatannya dan sebagainya. Ada elektronnya gitu ya. Berikutnya, nah, di sini ada jenis-jenis transistor. Yang pertama itu transistor NPN atau yang sering disebut juga dengan negatif, positif, negatif. Dilihat dari gambarnya di sini, gambarnya itu ada dari negatif, terus dia itu di basisnya itu dia positif, terus di emitornya itu dia negatif. Jadi urutannya itu di situ ada kolektor, basis, emitor. Nah, arah anak panah itu ditandakan sebagai arah arusnya gitu. Terus yang kedua itu di situ ada, di sini itu ada jenis dari PNP. PNP ini di sini positif, negatif, positif. Jadi arahnya itu mulai dari arusnya masuk itu dari si emitornya yaitu positif, terus negatif di basisnya, terus yang terakhirnya di kolektornya itu dia positif lagi. Ya, berikutnya ada diode. Nah, diode ini memiliki 2 kaki biasanya, yaitu yang disebut juga sebagai katoda dan anoda. Diode ini hanya bisa melewati arus selama menggunakan satu jalur saja. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau misalkan kita dari kiri, ini ada gambar diodenya. Kalau misalkan kita dari kiri itu kan biasanya dari positif ke negatif. Nah, dia arusnya akan berjalan kalau misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau dibalik, positifnya di kanan dan negatifnya itu di sebelah kiri, maka dia akan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya diodenya, ada yang berdasarkan ukurannya. Ya. Berikutnya
ada karakteristik diode. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya pada tabel yang material-material, diode itu biasanya memiliki material itu silikon, materialnya silikon. Nah, material silikon itu tadi kan kita udah menjelaskan kalau arusnya itu bakal mengalir ketika dari positif ke negatif, dari kiri ke kanan bakal mengalir. Nah, kita buktikan apakah dia itu arusnya itu ngalir atau enggak. Kita lihat di sini ada gambar bahwa dia itu arusnya bakal mengalir ketika udah melebihi titik 0,7 dari si voltnya itu, voltage-nya itu. Kalau sebelum titik 0,7 maka arusnya tegangannya itu kalau misalnya belum nyampe titik tegangan 0,7 maka dia itu belum bisa mengalirkan arus. Kalau diode. Nah, di sini ada diode penyearah. Di situ udah terlihat dari masing-masing diode penyearah itu ada jenis-jenisnya, mulai dari emitornya, kolektor sama basisnya gitu terlihat. Ya. Nah, ini ada contoh pengaplikasian dari diode yang pada lampu sen motor biasanya atau enggak lampu sen mobil. Nah, di sini kan kalau tadi diode itu berjalan dari positif ke negatif, berarti harusnya bakal mengalir tuh ketika melebihi titik 0,7 dari tegangannya. Nah, di sini apabila yang sebelah sana, yang sebelah paling kiri itu kan ditekan, maka lampu sen yang sebelah kiri akan menyala karena arah diodenya itu dari positif ke negatif. Nah, terus akan menyalakan lampu remnya juga, dan sebaliknya apabila yang sebelah kanan, sen sebelah kanan itu ditekan, maka lampunya sen yang sebelah kanan itu akan menyala karena posisi diodenya juga dari positif ke negatif sesuai dengan gambar sebelumnya. Kalau diode itu dari positif ke negatif, jadi seperti itu. Nah, maka akan lampu remnya juga akan ikut nyala kalau misalnya sebelah kanan ditekan. Nah, apabila lampu rem yang ditekan, maka hanya lampunya aja yang menyala gitu. Lampu remnya aja yang akan menyala. Oke, berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Cynthia. Di sini saya akan meneruskan tentang tiristor. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tiristor itu berfungsi sebagai saklar dan controller atau pengendali. Nah, tiristor itu dibagi menjadi dua, tiristor P dan tiristor N. Di samping juga dapat dilihat bahwa ada simbol dan bentuk dari tiristor itu sendiri. Nah, simbolnya itu terdiri dari anoda, katoda, dan gerbang atau gate. Terus di sampingnya lagi itu ada bentuk tiristor yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada cara kerja tiristor. Pertama, dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa tiristor tersebut akan on jika melebihi dari break over voltase. Jika dia kurang dari break over voltase itu, maka tiristor tidak akan hidup atau tidak akan mengalirkan arus listrik. Dapat dilihat juga itu cara kerja tiristor. Terdapat baterai sebagai sumber arus. Yaitu pertama, lampu akan hidup jika S1 dan S2 itu ditutup atau disambungkan. Nah, sedangkan jika S1-nya dilepas atau diputus, tersebut juga tidak akan menyala. Jika dua-duanya S1 dan S2 ditutup, maka lampu tersebut akan menyala. Jika S2-nya diputus, maka lampu tetap menyala karena untuk lampu tersebut untuk mati, maka dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tiristor harus kembali ke tegangan 0. Maka S1 tersebut harus ditutup sehingga sehingga lampu akan mati. Selanjutnya kita akan membahas tentang triak. Triak itu berfungsi sebagai pengendali arus listrik. Triak memiliki kemampuan dapat mengalirkan arus listrik ke dua arah. Nah, berikut adalah bentuk triak, simbol triak, dan sebagainya. Terus berikut adalah contoh rangkaian triak. Pertama, apabila SW1 terbuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir ke gate triak dan lampu dalam kondisi mati.
Jika SW1 tertutup atau dihubungkan, maka terminal gate akan dialiri arus listrik melalui resistor dari sumber daya DC atau baterai. Hal ini akan menggerakkan triak menjadi konduktor yang menghubungkan lampu dengan sumber arus listrik AC. Sehingga lampu akan menyala. Selanjutnya yaitu tentang IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. IGT berfungsi sebagai satu mengatur putaran motor DC atau AC dengan daya yang besar. Kedua adalah dipakai sebagai inverter yang mengubah tegangan DC menjadi AC. Ketiga adalah dipakai sebagai komponen utama pada KRL modern. Yang keempat adalah dipakai dalam kontrol pembangkit tenaga angin dan tenaga panas matahari. Selanjutnya ini adalah simbol IGBT yang terdiri dari terdiri dari kolektor, gate, dan emitter. Oke, saya Muhammad Rizky Farizi akan melanjutkan presentasi tentang generator dan motor industri. Saya akan menjelaskan tentang generator. Generator adalah suatu sistem di mana gerakan berubah menjadi suatu arus listrik. Nah, lalu prinsip kerja generator adalah dengan menghasilkan gerak mekanik dengan tujuan dapat menghasilkan energi listrik dengan cara induksi magnet. Induksi magnet dihasilkan dengan cara memanipulasi medan magnet dan menghasilkan arus listrik yang diikat dengan magnet. Jadi, gerak yang dihasilkan dari energi magnet mekanik dapat menghasilkan arus listrik secara kontinu. Nah, dari komponen generator itu ada 3, yaitu ada rotor bergigi, kumparan stator magnet permanen, dan tegangan keluaran AC. Nah, jadi rotor bergigi itu digerakkan oleh kumparan stator magnet permanen dengan kaidah tangan kanan. Nah, lalu keluaran dari komponen ini yaitu tegangan AC. Lalu jenis-jenis generator itu ada 3, yaitu ada generator penguat terpisah, generator shunt, dan generator compound. Nah, generator penguat terpisah adalah generator belitan eksitasi penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu penguat elektromagnetik dan magnet permanen atau magnet tetap. Lalu generator shunt. Pada generator shunt, penguat eksistansi S1 per E2 terhubung paralel dengan rotor A1 dan A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada magnet stator. Lalu generator compound, yaitu generator compound mempunyai 2 penguat eksistansi. Pada inti kutub utama yang sama, satu penguat eksistansi merupakan penguat shunt dan lainnya merupakan penguat seri. Pengaturan medan magnet terletak di depan belitan shunt. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Rulian dan saya akan melanjutkan materi dari Eki tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang motor. Jadi, motor itu adalah komponen yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, di dalam motor listrik ini ada 2 jenis motor listrik. Yang pertama adalah motor arus bolak-balik atau AC. Yang kedua adalah motor arus searah atau DC. Nah, di motor arus bolak-balik ini atau AC ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sinkron dan induksi. Nah, di dalam induksi menjadi dibagi 2 lagi, yaitu menjadi 1 fase dan 3 fase. Nah, pada motor arus searah atau DC itu ada 2 jenis lagi, yaitu separately excited dan self-excited. Nah, pada self-excited dibagi lagi menjadi 3, yaitu seri, campuran, dan shunt. Nah, prinsip kerja motor ini menurut Lorentz dan kaidah tangan kiri Fleming, yaitu apabila ada konduktor yang dialiri arus listrik ditempatkan di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan mengalami gaya, di mana perubahan tersebut terjadi karena adanya tolak-menolak maupun tarik-menarik antara kutub-kutub magnet tersebut. Nah, di sini ada contoh generator motor. Ya, yang pertama adalah motor arus bolak-balik atau AC. Nah, motor arus bolak-balik ini menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu.
Motor listrik memiliki dua buah bagian dasar listrik, yaitu stator dan rotor. Nah, stator itu merupakan komponen listrik statis, sedangkan rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor. Nah, sekarang kita masuk ke motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk membangkit daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara. Dan motor yang terakhir dari motor AC ini adalah motor induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangan yang sederhana, murah, dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Nah, motor induksi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu induksi satu fase dan tiga fase. Nah, untuk induksi satu fase ini, yaitu dia hanya memiliki satu gulungan stator, dan beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor, kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti fan angin, mesin cuci, pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-4 HP. Nah, motor induksi 3 fase ini, medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh pasokan 3 fase ini seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulung rotor, walaupun hanya 90% memiliki rotor kandang tupai. Dan penyalaan sendiri diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Sebagai contoh, pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, grinder, dan tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Nah, yang selanjutnya adalah motor arus searah DC yang dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Aliska Murni. Saya akan menerangkan motor yang kedua, yaitu motor arus searah atau DC. Motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan torque yang tinggi atau kecepatan yang tepat untuk kisaran kecepatan yang luas. Motor DC bisa. Motor DC dibagi menjadi dua, yaitu motor DC sumber daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya terpisah, jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut motor DC sumber daya terpisah. Dan yang kedua, motor DC sumber daya sendiri atau self-excited. Motor DC sumber daya sendiri ini dapat dibagi menjadi 3. Bagiannya yaitu motor DC seri, motor DC campuran, dan motor DC shunt. Motor DC seri dalam motor seri gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Yang kedua, ada motor DC campuran. Motor campuran DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor komponen gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo, sehingga motor komponen memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Dan yang ketiga, terakhir, ada motor DC shunt. Pada motor shunt, gulungan medan atau medan shunt disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo. Kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada ban, hingga torque tertentu setelah kecepatan berkurang. Dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah seperti peralatan mesin. Sekian bab 6 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Tentunya bisa membantu adik-adik untuk memahami materi yang kita sampaikan.